Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Hana selaku pengampu dosen mata kuliah perilaku organisasi, kami dari kelompok 3 kelas 04 SKKP 010 ingin menjelaskan materi pertemuan 2 tentang keragaman dalam organisasi. Sebelum menjelaskan materi ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Genta Wirayuda dengan NIM 20 10 11 200 732. Perkenalkan, nama saya Imelda Putri Baida dengan NIM 20 10 11 200 543. Perkenalkan, nama saya Novianti Rahma dengan NIM 2010 11 200 641. Perkenalkan, nama saya Fatirana Reviani dengan NIM 2010 11 200 612. Perkenalkan, nama saya Veronica Oktiani dengan NIM 20 10 11 20 0653. Baik, saya akan menjelaskan tentang keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Keragaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan yang dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai keragaman organisasi. Nilai keragaman organisasi ada beberapa orang yang berbeda dalam berbagai hal, baik itu ras, latar belakang budaya, jenis kelamin, kemampuan fisik, tingkat pendidikan, gaya hidup, usia, status perkawinan, atau dimensi lain yang cenderung memiliki pendapat yang sangat beragam. Keanekaragaman pemikiran ini merupakan basis ide, pendapat, dan pengalaman yang lebih luas dan lebih dalam untuk pemecahan masalah, kreativitas, dan inovasi. Keragaman dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Budaya juga berperan penting dalam sosial, hiburan yang digunakan orang, sehingga organisasi bisa merekrut karyawan minoritas yang bisa lebih memahami bagaimana beragam orang yang hidup di dunia ini dan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Selanjutnya, saya akan membacakan karakteristik organisasi. Organisasi terdiri dari 4 karakteristik, yaitu yang pertama ada semua organisasi terdiri dari minimal 2 orang atau lebih. 2. Memiliki tujuan yang jelas. 3. Memiliki identitas diri. 4. Organisasi memiliki struktur dan peran kerja yang terkoordinir. Berikutnya yaitu karakteristik biografis. Karakteristik yang ada dalam diri seorang individu yaitu yang pertama ada umur, 2 ras, 3 jenis kelamin, 4 etnis, 5 disabilitas. Karakteristik lainnya yaitu yang pertama ada masa kerja, 2 agama, 3 orientasi seksual, 4 identitas gender, 5 serta identitas budaya. Aspek-aspek dan karakteristik dalam keragaman organisasi. Yang pertama, usia atau umur. Hubungan antara usia dan kinerja harus memainkan peran yang lebih penting dalam dekade mendatang. Banyak yang percaya bahwa produktivitas menurun sejalan dengan umur. Hal ini dapat kita asumsikan bahwa kecepatan, kekuatan, dan koordinasi mulai melemah, dan ini dapat menimbulkan turunnya produktivitas pekerja. Yang kedua, gender atau jenis kelamin. Dengan perkembangan budaya saat ini, wanita memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan posisi pekerjaan yang lebih tinggi dan kemampuan memimpin dalam berorganisasi seperti laki-laki. Yang ketiga, status perkawinan. Terkadang menjadi tolak ukur akan kemampuan seseorang dalam berorganisasi, padahal hal ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mendiskriminasikan status seseorang. Tingkat keragaman dalam organisasi. Yang pertama, surface level diversity, keragaman tingkat permukaan.
yaitu perbedaan dalam karakteristik yang dapat secara mudah dipersepsikan, misalnya jenis kelamin, ras, suku, umur, dan disabilitas, yang tidak begitu merefleksikan bagaimana orang berpikir atau merasa, tapi dapat mengaktifasi stereotipe tertentu. Yang kedua, deep level diversity. Keragaman tingkat dalam, yaitu perbedaan dalam nilai, kepribadian, dan keinginan kerja yang dapat menjadi semakin penting dalam penentuan kesamaan sebagaimana orang mengenal satu sama lain lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat penggunaan keragaman dalam organisasi dan kendala penerimaan keragaman. Manfaat penggunaan keragaman dalam organisasi. Keanekaragaman dalam organisasi memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama, akses perubahan pasar, kedua, transformasi bisnis dalam skala besar, ketiga, pelayanan konsumen kualitas prima, keempat, pemberdayaan tempat kerja, kelima, kualitas total atau total quality, keenam, sumber-sumber rekanan atau partnership, dan yang terakhir, keberlanjutan proses belajar. Kendala penerimaan keragaman. Keragaman mengalami beberapa kendala, oleh karena itu, dilakukan berbagai upaya agar proses penerimaan dapat berhasil dilaksanakan dalam kehidupan berorganisasi. Berikut merupakan beberapa upaya yang digunakan dalam penerimaan keragaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi prasangka. Kedua, saling menerima dan percaya dengan orang yang memiliki suku yang lain. Ketiga, mengurangi stereotipe. Keempat, meminimalkan miscommunication dengan orang lain. Kelima, tidak membeda-bedakan orang lain. Keenam, membangun hubungan dengan beragam orang. Dan yang terakhir, meningkatkan perlindungan. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari saya dan sempurnanya hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.